Kesorotan lain, Saudara Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera menanggapi penangkapan caleg terpilih partainya di DPRK Aceh Tamiang atas kasus 70 kg sabu. Mardani menyerahkan seluruh proses hukum kepada polisi. Soal kemungkinan aliran dana sampai ke partai, ia menyatakan bongkar saja. Sebelumnya, polisi menyebut jual beli narkoba tersangka Sofyan untuk keperluan kampanye di pemilu serentak lalu. Ada ini bawa ke kepolisian karena narkoba sesuatu yang sangat berbahaya. Buat PKS ngerokok aja enggak gitu, yang ini jualan narkoba. Ya ini jadi masukan bagaimana menata caleg yang mungkin dari luar ketika bergabung dengan kan kabarnya sempat ada yang bilang, oh jangan-jangan nih duitnya ngalirnya ke partai juga nih, itu gimana tuh? Bongkar aja, dibongkar aja. Tapi malah itu wajib untuk dibongkar dan wajib untuk ditelusuri. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun dan maksimal hukuman mati. Polisi juga akan mendalami dugaan aliran dana dari hasil peredaran sabu termasuk ke partai. Pelaku yang terindikasi sebagai bandar akan dijerat juga dengan Undang-Undang TPPU. Ya, kita masih dalami ya, itu didalami. Ya, kita dalami uang itu kemana. Yang pasti tersangka ini akan dijerat Undang-Undang TPPU karena dia sebagai bandar. Sebagai omongan saya sebelumnya, bandar atau kurir akan dikenakan Undang-Undang TPPU. Nanti kita akan tahu kemana arah uangnya tersebut, ya. Seorang caleg terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang bernama Sofyan dari Partai Keadilan Sejahtera ditangkap polisi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak 70 kg. Sofyan ditangkap saat tengah berbelanja pakaian pada Sabtu 25 Mei lalu. Pelaku diduga terlibat jaringan gembong narkoba Freddy Pratama. Bahkan ia sempat melarikan diri dan sembunyi 3 minggu di wilayah Aceh hingga ke Medan. Atas kasus ini, pelaku akan dipecat dan segera digantikan. Dan tentu saja yang bersangkutan sudah diproses dan akan dipecat ya dari caleg terpilih. Dan tentu ini sesuatu yang tidak kami hendaki. Kami juga tidak mengetahui secara persis kegiatannya selama ini. Tapi ya kami berterima kasih kepada para penegak hukum ya, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi PKS dan juga partai-partai lain terkait dengan sindikat peredaran gelap narkoba. Jadi secara administrasi dia sudah diproses untuk diganti. Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh mengatakan proses penggantian status caleg terpilih harus menunggu hasil keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Saudara Sofyan yang caleg PKS ya kami menganggap dia masih sebagai caleg terpilih. Karena untuk proses pergantian itu ada mekanisme. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa proses pergantian caleg terpilih itu ada 4 kondisi. Pertama, meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, yang ketiga sudah tidak memenuhi syarat sebagai caleg calon anggota DPR, DPRD, DPRK dan DPRA. Dan yang keempat dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Pelaku yang diduga jaringan Freddy Pratama ini masuk daftar pencarian orang setelah sebelumnya polisi menangkap 3 tersangka lain pada 13 Maret lalu. Paket barang bukti sabu sebanyak 70 kg diprediksi dari Thailand. Pelaku diperiksa untuk mendalami siapa saja yang terlibat. Tim Liputan, Kompas TV.